sama Kira ini karena Archangel dia udah ngepick Taramid gitu kan, atau Ayamid lah. Cuman kalau misalkan Ayamid itu damage mid-nya juga, damage mage-nya tuh kurang juga sebenarnya gitu, gak terlalu sakit. Jadi ini kemungkinan besar nih Taranya di mid, udah fix ini menurut gua Taranya di mid. Terus kenapa Dewa ban Kira? Karena dia mikir nih, Archangel udah ngambil warrior mid, dia gak punya mage, jadi dia bakal ngambil mage jungle gitu. Jadi dia nge-ban Kira, karena Kira salah satu match jungle terbaik gitu. Bener-bener, dan ya masih ada Zil kalau mau dipakai, which is Wiro juga bagus kok main Zil. Iya, dia juga main Zil. Betul, bagus juga lawannya Hayatnya sama Zata juga oke. Betul. Jadi Zilnya masih open juga sini, dan ada Superman nih nampaknya langsung di-secure aja oleh Dewa United Esports pasti ya sini. Waduh. Oke, ini kayaknya dari Archangel bakal coba ngambil ya Lavil maybe. Tiga sorry, maksudnya set lainnya warrior semua. Ya, dan sebenarnya gue bilang fine aja. Karena kalau gue pribadi gue lebih senang seperti ini dibanding kayak waktu di fase pertama, di part pertama, dimana kan Archangel main 2 archer kan, main 2 archer dan lanernya kurang badan gitu, butuh badan Wira. Dan kali ini menurut gue dengan ada 3 warrior kuat-kuat juga bisa jadi badan buat Elandor. Betul. Ini untuk Archangel Divine di match kali ini menurut gue ini komposisinya bagus banget. Bener. Ini bagus. Ya, boleh juga sih, nggak masalah juga sih kalau gue bilang sini. Dan menurut gue nih Ayah juga bisa ngasih pressure juga untuk di early-nya sini. Dan kalau gue bilang, tapi sambil mengganggu juga. Dan tadi berbareng dengan Tara, menurut gue bagus banget. Sama Florentino juga oke sih, menurut gue juga oke. Dan kita bakal melihat sini di mana udah gangguan aja. Dari Albion langsung aja 2 kali spin di sana karena Casey langsung bonyok aja. Tapi kalau kita lihat Casey pun langsung dibuat pulang. Dan Sentinel ya bakal muncul, bakal diadu 3 lawan 3. Bakal bener banget sini. Dan kita lihat sini Wira udah mulai coba untuk dan Albion bersama dengan mover yang Wirau langsung men-secure aja untuk di Sentinelnya nih Aldi. Iya, ini pressure dari Albion, dari Ryomanya Albion ini bener-bener bagus banget. Dia bener-bener bisa ngezoning banget dari Superman-nya untuk gak bisa masuk, bahkan gak bisa gitu ke arahnya Elandor gitu. Boro-boro dia mau masuk, di poking, di zoning terus sama Ryomanya. Dan Ryomanya Albion ini bener-bener terkenal banget dari zaman dulu ya. Ryoma Hans itu bagus banget dari zaman dulu. Bener. Emang ibaratnya kalau Albion tuh mesti dikasihnya DDS yang lincah. Seperti hasilnya kalau dari mover tuh juga harus melarikan diri. Tapi Tara masih Wirau akan di-over di sini. Yang menjadi first blood untuk Fadel di sini. Wirau-nya harus tertumbangkan terkait Albion. Yang akan tinggal diam begitu aja. 0-0 langsung berdansa di sana dengan bunga-bunganya. Berbahasa dengan Casey. Dan kita sini Erik pun juga diincar. Tapi langsung mundur kembali. 1-1. Udah oke sih. Dan Archangel mulai mundur, tapi jelas ini keuntungan diambil oleh Dewa United Esports nih Aldi. Oke, follow up dari seorang 0-0 sebenarnya agak sedikit terlambat, cuman oke lah, it's not bad lah gitu. Ya paling nggak tukeran lah. Paling nggak lu masih dapat satu hero gitu kan, dan juga lu bisa bikin dari tim Dewa tuh untuk mundur dan gak ngambil, bisa langsung gitu. Bener. Dan kita sini move turun maju bersama dengan Ayah. Terakhir, Dawiro berhasil deal untuk di Holy Dragon. Ya sebentar kasih dari Forti berapa? Harus balikan diri aja sebentar kasih dari Movers. Harus tertumbangkan dan Ayah pun juga langsung cabut. Dan tadi bukan Holy Dragon, tapi Abyssal Dragon maksud gua. Dan kembali lagi kill didapatkan oleh Dewa United Esports, tapi Abyssal Dragon di-secure sama Wirau Aldi. Itu Abyssal itu ada nickname ya kalau misalkan lu lihat tadi Liga ya. Ada Arch Abyssal. Iya, karena dia nolongin Archangel gitu. Terbang dari tinggal 12, Wirau datang langsung ngepanis dan akhirnya dapat. Cuman dari Fadelnya juga bagus banget, dia langsung ngebalikin keadaannya, langsung ngebunuh Taranya. Di sini Tara udah mati gitu, di awal udah bisa mati. Benar-benar, tapi ya memang susah juga tadi, emang dia yang nabrak kan, emang dia yang menabrakan, emang dia yang bener-bener kayak ngasih badan gitu untuk bisa ngencuri Abyssal tadi bersama dengan Ayah, di mana Ayah tadi menggunakan Idol Love, langsung dimajuin aja. Dan ya tadi ya bener yang lu mention juga, di mana combo Ayah Tara ini emang cukup mematikan, meskipun emang Tara ini kan memang Tara support dan masih di awal, jadi mungkin belum kelihatan ya. Cuma nanti mungkin ketika di early menjelang ke mid game, mungkin kita bakal melihat ya Taranya bakal lebih alot, lebih menyusahkan, dan nanti kita bakal penasaran. Tapi so far masih cukup seimbang ya dari kedua tim ya. Masih terlalu awal juga untuk Tara ya. Masih belum jadi lah itemnya. Kalau misalkan Tara udah masuk ke arah mid game, udah jadi beberapa item, itu dia gak bakal bisa kejadian kayak gitu lagi tuh. Dibunuh sama Zata gitu ke burst, gak mungkin bisa. Geli-geli. Bener. Dan ini bakal menarik banget sih. Dan ya tapi kalau gue bilang sih emang dengan komposisi hero dari Dewa United Esports, mereka memang harus nge-push sih di early sih kalau gue bilang. Mereka harus ngasih pressure di awal untuk nge-zoning out biar gak ngasih farm kepada dari Archangel Divine. Betul. Dan ini gue pengen notice salah satu. Sebenarnya kemarin waktu Dewa United lawan Archangel juga, itu dari Dewa tuh nge-counter Zata tuh pakai item support yang barrier.
Oke. Jadi waktu ketika Zatanya nge-tag, set dia masuk ke hero-hero lah gitu. Terus di counter langsung pencet barir, jadi darahnya tuh shieldnya semuanya banyak. Jadi Zatanya damage-nya tuh cuman ke shieldnya doang. Paham, betul. Iya, dan itu menurut gue salah satu counter yang oke juga sih. Apalagi dengan Zata sekarang juga di nerf juga. Artinya kalau kita masuk ke bush, aman, gak akan kena damage juga. Jadi menurut gue ini bakal menarik banget nih untuk seperti apa nih permainan Dewa United Sport. Tapi kalau gue bilang so far sini dari Archangel Divine juga masih fine ya. Dia bisa dapat nge-secure Abyssal, tadi Spirit Sentinel sebelumnya di-secure juga. Jadi secara objektivitas menurut gue Archangel dapat nih. Dan kalau ini terus berlanjut, ini Archangel bakal lebih menguntungkan sih. Archangel bakal lebih unggul. Kalau misalkan gameplaynya tuh kayak gini-gini aja gitu kan. Karena dari Dewa benar-benar harus agresif banget dengan pemilihan Kriknak-nya. Ini Kriknak-nya benar-benar harus agresif. Tapi tadi dia di awal tuh udah coba untuk dapetin Taranya, dan Taranya masih selamat sebenarnya di situ. Tapi Wirau yang malah ke take down di situ. Iya benar. Karena tadi juga emang langsung di-pressure, dan juga kebetulan emang tadi kan dari Albion pun juga tadi emang cukup jauh dia rotasinya. Iya, dia pakai flicker juga. Bener, sampai harus maju ke sana sini. Jadi menurut gue emang tadi emang bagus saya sih, emang timingnya tepat juga sih. Karena emang tadi ketika Spirit Sentinel dirasa juga udah gagal, mereka udah keburu turun duluan kan, emang dari Dewa udah turun duluan, rotasi ke arah mid. Jadi mereka punya keunggulan di sana, sedangkan dari tim Archangel Divine emang harus tertinggal dan akhirnya Wira harus tertumbangkan. Oke, kita udah balik lagi ke game Liga, dan sini Dark Slayer langsung aja di start dari tim Dewa United, bakal jadi free. Betul banget di sini, dan bakal menjadi Dark Slayer dipegang oleh Dewa United pasti di sini, dan menjadi pertukaran aja. Sementara kita sini Wirau dan movers yang nggak cuma movers sebenarnya, ada Senko juga di sana karena ada tapi di sisi lain ada Zero cukup banyak di sana. Atau masih ada Marco Dufros juga untuk menghalangi, melindungi dirinya, dan kita sini Albion akan coba untuk memprotek aja di sini, dan langsung aja dipakai untuk menghalangi biar towernya nggak ngehit. Tapi nggak masalah, sini masih bisa cabut, masih bisa ngamankan diri aja dari seorang 0-0. Dan kita bahas ini movers pun juga coba maju, berani dia beribat karena dia tahu dia cukup tebal juga, mengpoking-poking sini ke arah dari seorang Casey bersama dengan Senko-nya yang memang berada di dalamnya Tara nih Aldi ya. Iya, udah ini gameplay dari Aya sama Tara ini gampang banget nih. Ayanya tinggal lepas tangan aja, main sambil ngechat di YouTube juga masih bisa aja nih sebenarnya. Sambil nge-share di Facebook, live stream juga bisa nih. Kali-kali dia dapat hadiah ntar kaosnya bisa juga Senko sini. Dan kita bakal juga dapatkan sini Senko, tapi kalau lihat itemnya dia langsung nggak pakai sepatu-sepatuan karena nggak butuh hero-nya. Iya, nggak butuh sepatu, dia langsung loh. Ini langsung aja sih, dan benar-benar ini bisa jadi impact boss karena ada magic damage di sana, bisa nge-slow juga. Berikutnya baru kita ada area top lane, di mana Cliffbreaker, di mana ada 44 AP, tapi kalau belum connect sila berdansa, tapi terlalu deras ini yang dikeluarkan oleh Kriknak. Dia berseker, tapi di sisi lain di area bottom lane, jadi Eric juga udah mulai bonyok setengah darah, udah mulai di-push lagi aja. Dan kita bakal ngeliat sini apakah di-push lane, sementara kalau di arah mid akan jadi diadu, di mana movers pun juga langsung kembali lagi ke arah midnya nih Aldi. Oke, udah ada trading dari kedua tim di arah bottom lane, juga ada tim Archangel sini bakal kemungkinan bakal dapat free tower juga karena bakal ada Elandor juga yang dapat. Oke, ternyata masih ada distrap ya, langsung di protection, tower protection. Sedangkan di atas ini Archangel udah kehilangan tower gitu Liga. Benar bahas ini, dan kita pun juga bakal sini pakai dari Archangel pun juga masih bersabar dulu aja, karena menurut gue juga di wave berikutnya mereka mungkin bisa untuk pick up towernya, tapi kita melihat juga pakai udah berhasil dihancur aja untuk di tower atas rotasi ini. Di bawahnya kedua jujur lawan Albion. Udah sekali patah Wiro akan berani maju ke depan, merasakan dari 44 AP bertemu dengan Enix. Albion double spin di sana, hampir aja Albion hati-hati, darah sekap tersilet dari movers akan diuber sama Kriknak, belum sakit tersilet ada Florentino, udah mulai bonyok buat tengah darah, tapi juga berdansa aja. Zata mau backup diri sisi lain, 0-0 pun juga bisa mundur lagi, recover darah lagi, dan movers pun juga bisa melindungi dari 0-0, dan belum ada kill terjadi, tapi sepertinya berhasil di-secure oleh Dewa United Esport Aldi. Bagus banget Mark of the Frost dari seorang Axiore itu tadi ya. Dia hampir aja dia di lock sama Florentino-nya dari 0-0, dia udah ngelock ke arah Kriknak. Cuman Mark of the Frost-nya itu bagus banget, dan akhirnya Blossom dari Florentino tuh nggak kena siapa-siapa, dan akhirnya Florentino-nya cuma muter-muter doang gitu, nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Yes, betul. Dari Tara sama Ayahnya benar-benar kelihatan banget, efektif banget. Ini benar-benar dia tebel banget, mengganggu banget. Ini inisiasinya benar-benar luar biasa, cuman sayang banget dari pemain Archangel belum ada yang bisa dapetin objektif dari tim Dewa United ini Liga. Yes, betul. Karena juga mungkin emang early pressure yang dipunya Dewa United Esport memang lebih galak ya dibanding di Archangel. Dimana Archangel pun juga mungkin akan lebih menunggu ke arah mid game, dimana mid game potensinya mereka baru mulai keluar, di mana movers ketika nanti udah menemukan item-item yang dibutuhkan, mereka bisa lebih tebal, bisa lebih fight lagi. Terkena 0-0 maju kembali ke Casey diobar sampai di ujung tim, movers juga membackup juga di sisi lain. Gak masalah karena yang penting ada tower di secure. Sementara tapi tower 2 dia
Tara Abyssal yang akan coba diincar juga oleh Diortus. Cliff Breaker dikeluarkan di sini ke arah Albion, tapi Albion spinning yang sangat bagus. Ada dikeluarkan juga, tapi ini dia. Ini nerf yang gue maksud, Aldi. Radiusnya jadi jadi pendek di sana. Dan Albion dengan satu spin. Gara-gara jadi Fadel masih go down. Dan inilah akibatnya Zata di nerf. Jadi radiusnya makin pendek nih, Aldi. Bagus banget tadi dari Albion, benar-benar bisa ngekait Zatanya untuk masuk dan dia akhirnya bisa selamat gitu. Di double spinning dikejar, coba ditusuk lagi masuk ke arah Zata dan Zatanya juga dia punya flicker, cuman dia nggak mau pakai karena percuma. Menurut dia, gue nggak pakai bakal mati, jadi mendingan gak usah dipakai gitu kan. Benar. Bentar Casey di sana dan inilah potensi di arah dari early menuju ke arah mid game udah mulai kelihatan karena kita bentar lagi masuk ke menit 8 juga. Jadi bentar lagi pun juga kita bakal masuk ke arah mid game ya nih, di mana potensi dari akan muncul nih. Betul, Archangel Divine pun juga udah mulai kelihatan nih, impact-impactnya juga. Sementara Buffers bodoh amat, ada Ayah nge-backup juga, enak juga. Tetap alot di sana meskipun Hayate tetap di-respect juga, tapi Albion datang ke ruang, berani banget Albion. Langsung aja dikeluarkan sebentar kita sini dari Buffers juga harus mundur dulu aja. Mencari gini kapal kembali, bentar Fortif Rape masih gocek aja tapi Fortif Rape hampir tertumbang sedikit lagi. Hati-hati Fortif Rape, ada Wira udah mengintai di sana. Tower bisa coba diincar sementara tapi belum bisa karena berhasil di-clearing creep aja oleh Enix. Sementara dari Albion pun juga masih menunggu di boost, tapi nampaknya Holy Dragon udah kosong akan coba diambil oleh Dewa United Esports. Archangel juga di sini nggak mau diem aja, dia juga ngambil objektif ini, dia coba ngambil Infinite Slayer juga ya di arah top lane ya. Benar. Terus sama itu Liga, sebenarnya tadi ada yang pengen gue notice banget, itu 0-0 penggunaan Florentino-nya bener-bener bagus banget. Ya, untuk selama ini di winter season ini, gue baru ngelihat Florentino yang bener-bener maksimal itu baru di 0-0 ini. Yes. Karena emang 0-0 terkenal banget gitu, Florentino-nya bener-bener bagus banget dan kemarin dia sempat main Archer terus gitu kan, dan akhirnya sekarang dia kembali lagi ke Warrior-nya. Oke, kita lihat dari Fortif AP langsung bawa Cliff Breaker untuk melindungi dirinya di sini, masih bisa melindungi. Dan kita melihat sini pun juga ada Archangel gak terlalu bonyok ya meskipun udah dihajar baik, tapi kita lihat Fortif AP. What are you doing di sana? Kenapa dia gak balik? Sementara kan dari Wiro udah main di jadwal Mark of juga. Ada dua Mark of Albion juga dikeluarkan. Wiro sendirian doang, didorong sama Casey. Wiro tumbang, Mover kedua diinjak, sementara Albion mencoba untuk left lagi tapi ada double spin dikeluarkan. Bisa mengamankan diri tapi Tower Bet akan coba diincar. Casey dan Enix mencoba untuk menahan semaksimal mungkin. Dan ada di sini ada Forest Song dikeluarkan oleh seorang Ayato dan Senko-nya untuk ngasih poking manja aja ke arah dari pemain dari United Esports dan mid yang akan ditembuskan oleh Archangel Divine, Aldi. Oke, tadi walaupun di war-nya tadi Archangel kurang personil ya, itu kan 3 lawan 4 ya. Tapi di situ Archangel bisa nahan walaupun nggak ada 0-0 karena yang paling penting di sini adalah 0-0. Benar harus zero-zeronya di sini benar. Dimana dia menjadi figur utama juga seperti sini Movers. Dia maju lagi ke arah Asioreti. Asioreti di sini gak masalah, terlalu sakit dari 0-0. Movers pun juga cukup alot ini karena kita bilang udah masuk mid game. Tapi di sisi lain dari Albion nampaknya tertumbang oleh Enix atau dari seorang Hayate-nya menumbangkan seorang Rio Matusilan. Oh my god, Movers pede banget. Gue gepuk, gue bodoh amat, nggak sakit, terlalu empuk. Tapi tadi Wiro diuber lagi, digocek sama Wiro. Tapi Asioreti dan membackup juga. Wiro pasti nggak menguntungkan, tapi Wiro dapat seorang Casey. Bahkan kita melihat juga nampaknya di sana dari seorang Zata mencoba beradu dansa dengan Fadel. Zero dan Fadel dimenangkan oleh 0-0. Mid tier diambil tower oleh Enix. Track kill terjadi, tower pun didapatkan. Tapi kalau kita sini keuntungan dipegang oleh Archangel Divine, Aldi. Oke, itu bagus banget dari seorang Wiro, benar-benar bisa nge-buy time waktu yang lumayan lama dan akhirnya dia juga bisa selamat gitu kan. Benar. Ya. Walaupun dari Albionnya udah mulai ke-take down oleh seorang Enix, tapi dari Wiro dan juga dari Zero-Zeronya benar-benar bisa manfaatin keadaannya dengan nge-pick off masing-masing satu player dari tim Dewa United gitu. Benar-benar oh my god. Lagi-lagi 0-0. 0-0 dia jadi berdansa dengan saat nikmatnya dan terawat Rape berikan connect. Sementara kita sini Casey, tapi Zero dalam masalah besar. Ada tuh pada kena shutdown oleh Enix. Sementara juga nampaknya sini Casey mencoba mendorong jangan bermain di sana. Oh my god, Wiro kembali tumbang dan Enix memberikan Albion di sana terbang. Apakah jadi 4 player hilang dari Archangel? Benar aja ditumbangkan menjadi 5. Apakah akan menjadi ace untuk Dewa United Esports? Dan Fadel langsung berkill dan langsung ace. 5 hero, 5 player Divine tertumbangkan oleh Dewa United Esports, Aldi. Oke, ini kayak benar-benar kayak pertandingan Archangel lawan Dewa yang di paruh pertama gitu ya. Dimana seorang Enix benar-benar bisa gendong banget satu tim di sini dia dengan kill 5-0 gitu ya. Axioreti bahkan dia nggak nge-kill sama sekali, dia benar-benar minus banget, susah banget. Tapi di sini Enix benar-benar nge-carry timnya mendapatkan 5 kill gitu totalnya. Tadi dia bisa nge-take down gitu kan. Taranya yang tebal, terus Zero-Zeronya juga yang udah sekarat juga mati juga sama Enix-nya.
Iya Itu bener banget. NX bakal jadi bencana banget sih untuk Archangel kalau begini caranya. Iya benar-benar, karena tadi ketika lo mention pun juga gue jadi baru ingat ya ketika kemarin part pertama NX waktu itu pakai Thorn ya. Betul. Itu sih gila Parah banget, OP pakai banget. Thorn yang OP banget, Elsu-nya juga bagus juga dari NX menurut gue. Jadi memang gue juga jadi teringat lagi sini waktu di part pertama ketika lawan Archangel Divine di mana NX-nya benar-benar sangat bagus banget di permainan Archernya, tapi kita di 44 AP udah mulai kena poking, cuman nampaknya cuman mengganggu dikit-dikit aja, nggak masalah, saling poking aja dikit-dikit. Tapi kita lihat sini Dewa Esport tadi yang kita udah bahas sebelumnya di mana early presence-nya bagus banget dan karena mereka udah mulai ngezoning ke arah Archangel Divine. Dari Movers pun juga hanya bisa untuk menahan aja di arah dari tower kedua di arah mid lane, sementara dari Dewa Esport tampaknya udah mulai mengkerubuni di Udah area langsung. dari Sage Golem, sementara Albion pun juga akan cabut dulu aja, poking sedikit aja, dan waduh ini Dewa Esport nih positioningnya bener-bener nge-pressure banget dan kali ini mereka mengarah ke arah dari Infinite Slayer nampaknya Aldi ini. Oke, Tachi langsung aja masuk, cuman langsung wah, tower protection. Baru batinnya kita melatih dari Movers berjaga juga dari Albion akan coba diincar di sini Albion. Banyak banget dan tower kedua akan di-secure lagi. Wow, Dewa Esport bener-bener kekeh banget ya. Gue mau tower 2, kenapa gue belum dapet? Gue gak bakal ninggalin jungle kalian sampai didapetin dan berhasil dapetin aja. Wow, ada player di Dewa Esport, objektif dan sangat baik. Sementara kalau kita Movers pun juga masih berjaga, dan gini yang jadi masalah kalau gue bilang ya Aldi ya. Movers iya dia tanky bagus, bisa buka map. Cuman maksud gue di sini adalah dia ya udah gitu aja gitu loh, paling cuma sama poking-poking dari Ayah Senko-nya. Sementara dari Dewa merasa ya udah Movers mau ganggu silakan, Wironya yang gue incer di sini. Iya betul. Jadi untuk Tara sama Ayah ini nggak bisa ngapa-ngapain sebenarnya. Cuman lebih ke arah ngeganggu Zata sama Kriknaknya doang. Karena kalau misalkan lu gangguin Hayate, malah justru lu yang bakal dipoking abis gitu sama Hayate-nya. Karena Hayate di sini bener-bener networknya wah unggul jauh banget 11.000 gitu kan. Bener banget. Sementara kita juga pakai sini 0-0 mencoba berdansa di sana, lundiran aja dan masih bisa bertahan nih. Menunggu permainan bagus buat sini dari Florentino, tapi NX diam-diam mencoba mencuri tower kedua aja, berhasil di-secure. Dan kita lihat ini nampaknya nggak butuh Flicker tidak, dimana dari seorang NX pun juga masih cabut lagi aja mengamankan diri, dan satu persatu tower udah mulai dipangkas abis sama Dewa Esport di sini. Dan mereka permainan objektifnya sangat bagus karena dia tahu potensi late game Archangel berbahaya, dan kalau dipaksa late game Archangel bisa comeback di sini. Iya, tapi di sini untuk dari NX ya, walaupun masuk ke late game juga bakal bisa nahan game juga sebenarnya Liga ya, tergantung dari Taranya. Gimana cara dari Taranya ini bisa nginisiasi, atau gimana cara dari Archangel Divine ini nggak bunuh Hayate-nya gitu. Bener. Dan kita bakal bahas juga di mana Orti Berape di sana 0-0 langsung aja berubah satu partai dari seorang Orti Berape. Sementara Casey pun juga udah bercuci setengah darah. Sementara Movers mengganggu ke arah NX. Ada yang kemudian dikeluarkan juga untuk bisa mengamankan diri. Lihat sini Movers maju ke depan, langsung aja disuruh dipakai untuk bisa mengkicil lagi ke arah NX, tapi NX belum bisa ditumbangkan. Fadel di sini Wira udah mulai sakit karena udah menit 14 menuju 15 udah mulai ke arah late game, dan Wira udah mulai mendapatkan item yang dibutuhkan. Sini bentar tower ketiga di arah top lane coba dicicil Archangel Divine, tapi nampaknya dari Acioreti masih coba untuk cicil sedikit, dan Kriknak di sini potensi udah mulai hilang nampaknya Aldin di late game. Oke, malam telah tiba, udah masuk ke menit 15. Dark Lord Slayer udah bakal muncul di sini ya. Dan ini keadaannya udah mulai kebalik lagi dari tim Archangel, langsung coba zoning lagi, dan Acioreti masih bisa selamat dari terjangan seorang Albion dan juga Mover. Yes, betul banget, dan Infinite Slayer juga langsung dibersihkan aja oleh Dewa Esport di sini, di mana udah mulai diimbangkan, networknya pun juga udah mulai disusul Archangel Divine, dan potensi late game Archangel udah mulai kelihatan. Kita lihat ini di mana item Wira pun juga udah mulai jadi, meskipun dia masih kalah ya duitnya dengan Hayate, tapi menurut gue fine-fine aja karena dari Elander pun juga udah dapat item-item yang menurut gue lebih yang udah core-core sih. Tinggal mungkin itu Blood Maternity yang mungkin bakal coba dibikin oleh Elandor dari Wira sendiri. Tapi kalau kita juga dapatkan di daerah Mike Golem, di mana pertemuan menghalangi aja bersama Mufur, dan Mufur coba mengambil aja untuk dari Mike Golem. Sementara Casey di sini nggak bisa bandel-bandel lagi. Casey udah late game di sini, udah mulai sakit. Casey harus berhati-hati. Waduh, tadi Superman aja gampang banget bonyoknya Aldi. Iya, aduh ini bakal war lagi nih. Ini bakal ada perebutan ini. Kayak Dark Lord Slayer benar-benar diamanin dari kedua tim. Cuman dari tim Dewa United lebih ke arah dari NX dan juga Axiorate-nya lebih ke arah untuk split push aja gitu. Bener. Jadi NX nge-split push, Kriknak yang nge-vision, jadi kalau ada yang lewat bakal diterjang. Dan tapi dari si AP-nya juga di sini dia nggak mau ngasih free aja gitu Dark Lord Slayer untuk Archangel. Dia masih nge-zoning, dia masih ngasih info juga gitu. Bener. Dan ini menurut gue masih cukup seimbang, meskipun kalau Dewa United Sport nih kalau di late game gini berarti dia benar-benar akan sangat bergantung dengan Hayate-nya sih. Dimana Hayate ini memang ditugaskan untuk menjadi late game-nya pasti harusnya. Tapi kita harus juga pakai Fortune Rape, masih tuh menghalangi, dan Fortune Rape cukup buat setengah darah. Sementara 0-0 pun juga langsung aja untuk mancing-mancing pergerakan aja dari Dewa United Sport di sini. Dan Archangel permainannya cukup sabar kali ini ya kalau kita tahu dia. Sabar
banget dia pelan-pelan lagi. Cici dikit-dikit aja nggak masalah karena di sini kalau sampai Dewa mistake maksud kali bisa langsung terwipe out nih dari Dewa untuk e-sport nih. Oke, langsung aja Axioreti coba masuk ke arah jungle. Oh, Langsung masuk ke arah no. 0-0. Oh, Langsung dibalikin no. lagi. Harus Tristan killer Superman. Masuk lagi Albion dikejar seorang Bener Casey. banget kan. Oh my ter-take down. god. Belum banget 0-0 tadi. Agak offset kalau gue bilang sih. Dan harus tumbang sini hidup jadi 4-5. Move forward sudah maju sendiri sini. Kita sih kali ini 40 HP. Hampir tertumbang ada 40 HP. Kita sini move forward akan maju ke depan kembali kah? Nempak ya tidak. Dan akan mencoba mengganggu. Dan Dark Lord akan mulai aja oleh Dewa e-sport yang harusnya sih gue rasa nggak dilanjutin ya. Karena dari 40 HP juga agak bonyok. Tapi kita bakal lihat apa yang bakal dilakukan. Dan oke, mereka beda aja. Mau coba karena Dark Lord player ya di sini. Dan kita bakal lihat ini move forward apakah mencoba untuk mengganggu karena Dewa United karena Casey udah menjadi garda terdepan untuk menghalangi movers gak bisa masuk, tapi kita harus ini movers pelan-pelan. Fadel, hati-hati Fadel. Oh my god, di sana dari movers pertama combo dan Senko, tapi dia tidak berhasil dia oleh Axioreti, tapi movers harus tumbang oleh Kuda Abdul dan Budi oleh Hayate. Dan kita menjelaskan Axioreti boleh kena bonyok juga, Abin juga tertumbangkan satu persatu sudah bertumbangkan. Wiro udah masalah besar, dikocek tapi gak bisa keburu tumbang masih dia teliti Wiro, tapi udah gak bisa lagi dari tumbang. 4 hero dan Arcelo depan harus tertumbangkan di bahkan lama buat 30 detik lebih dan menyisakan 0-0 seorang diri nih. Ini udah pasti bakal end sih udah begini caranya. Bener banget ini. Dan kita sudah mencoba berdansa di sana tapi gak bisa. Terlalu sakit. Dan ini nampaknya akan jadi game yang akan dimenangkan oleh Dewa United e-sport di sini. Dan 1-0. Dewa United e-sport unggul atas Archangel Divine. Permainan yang sangat keren. Kerja sama tim yang sangat bagus dari Dewa United e-sport, Aldi. Iya, tadi dari moversnya tadi dia waktu Dark Slayer tadi dia ngincarnya tuh ke arah Dark Slayer ya. Bener. Misalkan dia tadi ngarahnya berubah ke hero, mungkin dia bisa dapetin kill juga sebenarnya tadi. Cuman karena dia masuknya ke arah Slayer, terus musuhnya nggak ada yang musuhnya nggak di Slayer tadi, musuhnya agak jauh. Agak jauh ya benar. Zatanya tadi gue ngeliat Zatanya sih. Zatanya tuh dia di luar, seandainya dia ngebunuh Zata aja, ya udah, cuman dari movernya lebih ke arah dia objektifnya pengen coba nge-steal gitu kan. Cuman tetap berhasil di secure, kalah damage juga, Axioreti-nya bisa dapat punishnya gitu kan. Dan akhirnya pemain dari Archangel ini mulai kalahnya tuh karena mereka ke take down satu-satu. Iya benar-benar datang satu persatu tadi Satu ya. persatu. Wirau tadi datang belakangan juga. Tadi kalau kita lihat movers tadi ya udah maju sendirian aja tadi. Terus tadi ya Zero jauh di belakang banget Zero. Karena tadi mungkin dia baru hidup kan tadi ya. Benar. Dia tadi habis mati ke culik tadi kan. Tadi menurut gue dari Archangel tadi agak buru-buru ya. Dia nggak nunggu Zero dulu karena menurut gue Zero juga di figur penting juga untuk maju ke depan. Karena menurut gue movers ya udah yang bisa dilakukan movers ya udah cuma ganggu poking kayak gitu. Dan kalau nggak ada fall dari teman-temannya bisa jadi ya nggak ada artinya juga dari movers untuk maju ke depan sendiri. Iya, tadi dari arah moversnya udah bagus. Sebenarnya dapat info kalau misalkan Dark Slayer itu lagi di start dan udah ada rakyat sekitar 20.000. Iya. Dan juga tadi kebetulan banget Dark Slayer tuh ngeburak Dark gitu. Ars Dark Slayer itu udah ngebantuin sebenarnya. Cuman di satu sisi pas udah turun damage dari Taranya nggak cukup untuk nge-steal gitu kan. Dan akhirnya dilanjutin sama Axioreti didapat punishnya. Terus Dark Slayer-nya aman, musuhnya masih Dewa masih 5 nih. Albion datang coba untuk ratain tapi damage-nya nggak bisa ngebunuh the player Dewa. Akhirnya 5-5-nya masih 子供たちに